Hai Sobat Galeri, kembali lagi di channel kita Galeri Jam Tangan. Oke, jadi untuk kali ini kita kedatangan tamu dari Oleg nih. Di samping kita boleh diperkenalkan kok? Oke, halo Sobat Galeri, saya Leon Lawi, Product Manager dari Oleg Indonesia. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya kok, nggak apa-apa ya? Oke. Mungkin boleh nggak kok diceritakan sedikit sejarah tentang brand Oleg ini? Nah, kalau untuk brand Oleg sendiri sebenarnya itu brand yang memang masih baru ya. Nah, kalau mau diceritakan sejarah Oleg itu lumayan panjang ya, tapi mungkin kali ini saya sedikit aja tentang gambaran dari Oleg itu sebelumnya bagaimana. Nah, Oleg itu dulunya ada dua brand yang memang berbeda, yaitu yang pertama ada Oase dan juga ada Oleg Indonesia. Nah, dulunya itu Oase ini adalah di bawah naungan PT Oase Teknologi Asia. Nah, sejak tahun 2021, Oleg Oase yang dulu berfokus pada kategori aksesoris smartphone itu di-merger dengan perusahaan Oleg, di mana Oleg itu yang dulu berfokus pada mainan anak-anak yang seperti smart sajadah, smart bottle, dan mungkin Oleg drum. Dan memang sejak tahun 2021, sejak perusahaan ini di-merger, kita menggunakan nama Oleg Indonesia. Nah, kalau Oleg Indonesia sendiri itu sebenarnya salah satu perusahaan di bawah naungan Sense Group ya, dimana kalau beberapa brand yang udah cukup terkenal di Sense Group itu ada Oppo Indonesia, ada JNT Express, JNT Cargo, JNT Logistik, juga ada Makuku, Hebe Beauty, dan juga yang baru-baru ini yang lagi booming ada Tomorrow Coffee yang juga sudah mulai beredar di beberapa kota, di banyak kota juga. Jadi aku mau tanya lagi nih Kyo. Jadi untuk brand Oleg ini dia berarti nggak hanya bergerak di jam tangan aja, iya, atau ada produk-produk lainnya? Nah, kalau Oleg sendiri sebenarnya kita memang perusahaan aksesoris ya, kita berfokus pada perusahaan aksesoris, di mana tuh produknya kami tuh ada seperti TWS, power bank, speaker, portable speaker, dan produk-produk lainnya lagi. Nah, kebetulan kami berfokus pada kategori aksesoris smartphone, sehingga produk jam tangan ini menjadi salah satu produk fokusnya kami juga. Mungkin boleh kok diceritakan untuk produk pertama smartwatch Oleg-nya? Kalau untuk produk smartphone pertama itu, kalau dulunya tuh kita kan dari Oase ya, tadi juga sudah diceritakan. Nah, awalnya kalau di Oase itu kita ada salah satu jam yang pertama itu ada Horizon W1, yang kebetulan waktu itu kita juga rilis atau melakukan launching yang juga lumayan, dan waktu itu kita memang ada bekerja sama dengan salah satu artis juga di Indonesia. Kebetulan waktu itu ada Angga Yunanda yang memang bantu kita mempromosiin, dan memang ketika itu produk smartwatch-nya Oase itu lumayan diterima ya oleh masyarakat Indonesia, karena memang dari penjualannya dan dari memang respon pasarnya itu sangat welcome dengan produk smartwatch-nya kita juga. Oh, Horizon. Kayaknya Nova pernah denger deh kok, itu rilisnya pada tahun berapa kok? Horizon kalau nggak salah itu tahun 2021 sih kemarin kita rilis. Oke, tahun 2021. Setelah itu apa ada rilis produk baru? Nah, kebetulan kan kalau waktu tahun 2021 itu Oase dan Oleg itu merger ya, dan memang setelah itu jam tangannya kita jadinya lebih dikenal dengan nama Oleg. Dan memang lompatan ketika di Oleg itu salah satu seri yang bernama Horizon juga, yaitu di Oleg Horizon W12. Nah, kebetulan waktu itu memang pertama kali kita merilis smartwatch di harga sekitar 300-an ribu. Oh, jadi untuk harganya itu emang murah banget ya, dan ramah di kantong ya kok ya? Iya, karena memang produk-produknya Oleg itu, positioningnya produk kami itu memang kita buat khusus untuk masyarakat Indonesia, yang memang yang kita mau pasarin untuk kalangan yang lebih luas, untuk supaya bisa di-afford oleh teman-teman kita juga. Kita berusaha untuk menghadirkan produk-produk yang memang berkualitas dengan fitur-fitur yang juga nggak kalah menarik, dengan brand-brand yang mahal dengan harga yang juga masih bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Oke, kok tadi kan kita sudah bahas fitur, atau boleh diceritakan nggak tuh untuk fitur-fitur yang ada di smartwatch Oleg ini? Bisa. Iya, atau ada perbedaan nggak tuh untuk fitur yang lama dan yang terbaru gitu? Oke, kalau misalnya untuk smartwatch ya, mungkin saya sedikit cerita kenapa masyarakat Indonesia itu bisa atau sangat cocok untuk membeli smartwatch. Nah, karena memang kan kebiasaan atau behaviornya masyarakat Indonesia tuh suka pakai jam tangan ya. Dan memang tuh banyak yang memang masyarakat suka pakai jam tangannya analog. Mungkin Nova juga masih pakai jam tangan analog. Nah, memang awalnya jam tangan smartwatch itu hadir kan memang dia menghadirkan fitur seperti ada fitur kesehatan dan juga sebenarnya adalah
quick notification, ya artinya ketika handphone kita ada notifikasi atau ada teman, ada pacar ketika hubungin kita bisa langsung lihat notifikasinya. Jadi kita bisa tanpa harus menggunakan handphone, misalnya kita lagi berkendara, handphonenya di kantong, kita bisa langsung lihat notifikasinya. Nah, jadi mungkin awalnya itu karena dari notifikasi dan kesehatan, dua fokus utama dari smartwatch dan di luar daripada melihat jam ya. Karena memang jam itu fungsinya jam ya pasti melihat jam. Melihat jam, waktu ya kok ya. Cuman kalau makin ke sini teknologi di smartwatch itu sebenarnya dia udah sampai yang bisa langsung ngangkat telepon dan juga telepon dari jam tangannya langsung. Oh, jadi untuk OLED ini dia sudah bisa untuk angkat telepon? Bisa, dan untuk belum semua seri udah bisa angkat telepon, tetapi kalau untuk notifikasi telepon itu semua seri bisa. Sudah masuk untuk ya, notifikasi? Jadi misalnya ada yang telepon nih, ada muncul nih, tapi nggak bisa angkat ataupun tolak. Nah, harus dari handphone tolak dan angkat. Tapi memang untuk seri yang terbaru yang saat ini itu semuanya sudah bisa telepon. Iya benar, udah bisa angkat telepon. Oke, itu kan tadi sudah dijelaskan ya untuk fiturnya kan salah satunya ada bisa untuk angkat telepon tuh. Itu untuk menghubungkannya ke handphone. Nah, gimana itu? Kalau kami tuh memang menggunakan Bluetooth ya. Karena memang Bluetooth itu bahkan di seri yang jam tangan tuh sebenarnya kita ada dua chip Bluetooth. Ada BLE dan Bluetooth biasa, di mana BLE itu untuk Bluetooth Energy. Untuk memang mengkoneksikan handphone kita dengan jam tangannya kita, dan memang untuk koneksi di luar dari koneksi kita juga ada aplikasi kami sendiri yaitu OLED Fit, di mana aplikasi itu berfungsi untuk kita bisa nge-track data kesehatannya kita, misalnya kita udah hari ini udah jalan berapa langkah dan semalam udah berapa langkah, dan juga kalau untuk mengukur kualitas tidur sebenarnya kalau di jam tangan kita hanya bisa lihat kualitas tidur kita selama sehari sebelumnya. Nah, kalau misalnya di aplikasi OLED Fit kita udah bisa langsung melihat secara seminggu terakhir gitu, jadi kita bisa lihat pola tidurnya kita dan lain sebagainya. Oke, Koko mau nanya lagi nih, boleh ya? Boleh sih. Kan tadi Kokonya sudah jelasin tuh guys, kayak fitur-fiturnya, kayak ada fitur kesehatan, notification. Nah sekarang kan teman-teman sekarang banyak banget kayak olahraga lari atau zumba gitu kok. Ada nggak sih untuk fitur-fitur olahraganya di OLED ini? Kalau untuk fitur olahraga itu sangat banyak ya. Nah, kamu juga bisa lihat ini langsung seperti jalan santai, lari, bersepeda, lompat tali, bulu tangkis, basket, mendaki, tenis. Jadi untuk fitur olahraganya banyak ya kok ya? Iya. Jadi kalau mau lari juga, apalagi ada sekarang 100-an kurang lebih. 100, di atas 100 sih untuk fitur olahraganya. Jadi teman-teman bisa record lah untuk jumlah kalori yang udah dibakar gitu. Jadi gitu guys, jadi kalau buat teman-teman yang hobi olahraga, nih cocok banget. Untuk range harganya kok? Oh, kalau untuk produknya OLED kita selalu fokus untuk tidak menjual di harga yang sangat mahal. Nah, produk kita saat ini rata-rata tuh di range harga sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah. Wow, jadi dia masih under 500 lah ya kok ya? Iya, dan memang kalau memang ditanya ini sih mungkin kedepannya akan ada ya, harga yang di atas itu. Tetapi untuk saat ini dengan produk yang salah satu yang terbaru ya itu seri Atlas FM01 ini di harga yang masih under 500 ribu. Oh, jadi untuk yang seri Atlas FM01 ini seri terbaru kok? Iya benar seri atas seri yang terbaru yang memang difokuskan untuk laki-laki, difokuskan untuk cowok karena memang dari tampilan looks-nya memang dan diameternya juga dia emang lebih ke diameter. Tapi cowok. Kemarin saya pas waktu minggu lalu kayaknya saya lagi di luar kota, itu ada kebetulan perempuan juga yang beli karena memang dia suka model yang seperti armor atau yang lebih outdoor gitu, dia mau yang kayak gede gitu di tangannya. Tapi mungkin itu biasanya lebih ke cewek-cewek sporty ya, bisa jadi. Buat cewek-cewek yang suka atau suka diameter besar. Tapi memang diameternya lumayan gede ya kalau untuk perempuan. Sebenarnya nggak dikhususkan, tapi ada juga perempuan yang memang kemarin beli sih saya lihat kebetulan pas di toko kemarin. Gitu. Atau boleh diceritakan kok untuk kelebihan dari yang seri terbarunya di FM01 Atlasnya? Nah, kalau untuk yang seri terbaru sih sebenarnya kita fokus pada materialnya. Karena memang materialnya ini pertama kita menggunakan material yang full metal di frame-nya. Jadi sehingga dia lebih kokoh ketika kita misalnya bentur, nabrak ataupun misalnya untuk ini dia lebih kokoh. Dan juga kalau memang dari fitur-fitur sebenarnya di jam-jam kita yang lain juga ada seperti misalnya fitur kayak kita bisa langsung kontrol kamera, kontrol musik. Jadi misalnya kita lagi mau foto nih, handphone kita lagi diletak, kita mau foto bareng-bareng. Nah, kita bisa langsung
kontrol kamera Kontrol lewat untuk jamnya. kontrol jam untuk take a photo gitu. Jadi Oke. misalnya tinggal cekrek. Oke, kok tadi kan sudah sedikit diceritakan ya tentang untuk yang seri Atlas FM01-nya. Dan untuk di seri ini kan tadi Koko ceritakan lebih fokus ke untuk cowok. Kenapa tuh kok? Nah, jadi memang sejak kita ngerilis jam ya dari beberapa tahun terakhir itu kan dari tahun 2021 kita ketika customer beli jam tangan itu kan memang berfokus untuk connect ke perangkat handphone. Dimana ketika dia connect itu dia akan masukkan data, misalnya data pria atau wanita. Nah, dari situ kita ada baca datanya juga untuk bisa mengerti pola pemakaian dan memang 73% daripada penggunanya jam tangan kita itu lebih cenderung ke laki-laki. Nah, sehingga makanya kenapa kita ada merilis jam tangan yang terbaru ini. Dan juga sebenarnya kalau untuk perempuan itu juga ada satu seri yang sebelumnya itu yang seri tahun lalu itu ada FW1 nih. Oke, iya ada Nah, FW1. FW1 yang kebetulan ada warna krim atau ivory. Ya, ivory. Nah, warna krim itu kemarin kita memang juga ada melihat datanya untuk FW1 ini memang sesuai dengan segmen point market yang waktu itu kita berfokus pada wanita dan memang 80% daripada produk FW1 ini dibeli oleh wanita dan dipakai oleh wanita. Dan untuk teman-teman yang wanita sebenarnya nggak usah khawatir. Nah, selain daripada FW1 tuh yang udah tahun lalu, tahun ini kita juga akan ngerilis nih untuk apa itu kok? Untuk ngerilis jam tangan juga yang khusus untuk wanita, yang lebih terfokus untuk wanita, bukan khusus wanita. Iya, tapi lebih fokus lagi ke wanita. Lebih fokus ke wanita untuk di tahun ini dengan bentuk yang lebih memang cocok di tangan perempuan yang kecil dan memang dari fitur-fitur yang mendukung juga sudah ada seperti fitur apa tuh menstrual track yang misalnya untuk bisa membaca data menstruasinya, kapan kira-kira akan menstruasi dan lain sebagainya. Oke, ini kalau terakhir ya. Nggak terakhir juga nggak apa-apa. Waduh. Aku mau tanya nih, harapan kedepannya untuk Oleg apa nih kok? Kalau harapannya untuk Oleg ini harapan untuk di galeri atau harapan Oleg sendiri nih? Di galeri jam tangan dan untuk di Olegnya juga. Harapannya semoga galeri jam tangan itu selalu bisa menjadi partnernya Oleg untuk bisa menjual produk-produknya Oleg. Nah, kalau untuk harapannya Oleg Indonesia sendiri sih mungkin kami berharap kita bisa terus menghadirkan produk-produk yang cocok untuk customer masyarakat di Indonesia dengan tetap mengedepankan pada kualitas dan dari inovasi daripada produk dan supaya produk-produknya Oleg itu tetap menarik gitu. Nah, memang produk-produknya Oleg itu kan sebelumnya kita juga fokus ya untuk Indonesia ya. Dan memang kita juga dari data-data yang kita kumpulkan dari riset yang kita lakukan juga memang kita juga ada membaca pola-pola pemakaiannya masyarakat Indonesia tuh butuhnya fitur-fitur apa aja. Dan memang sehingga kita harapin kedepannya produknya Oleg itu bisa jauh lebih cocok lagi untuk customer-customer yang ada di Indonesia gitu. Oke kok. Nah, terima kasih nih kok untuk hari ini. Ya, sama-sama. Sudah banyak ngobrol-ngobrol dan kasih informasi tentang Oleg gitu ya. Oleg terima kasih sama galeri jam tangan sih. Oke sobat galeri, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.